Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita bawa ucapan syukur kita, kita teduhkan hati kita sebelum kita mau mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau melangkah bersama Tuhan. Amin. Kami datang padamu Tuhan,
bahwa syukur kami, penyembahan kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yang ada saat ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Karena itu kami mau mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian ini. Pagi hariku Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita kembali datang pada Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari sembah Dia, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya. Kami bawa sembah kami bagimu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur bagimu. Terima kasih
syukur kami, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang bertata atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau layak dipuji. Ini syukur kami Bapa. Pagi hari ini kami membawa setiap doa-doa kami bagi Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita teduhkan hati kita. Kita naikkan setiap doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan sajalah kita cakap menanggung setiap perkara. Bersama Tuhan sajalah kita sanggup melewati setiap badai kehidupan kita. Kami serahkan Tuhan hidup kami bagi Engkau Bapa. Ini setiap doa-doa kami. Haleluya. Kita teduhkan hati kita. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Mungkin ada yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tuhan, Engkau membuka jalan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah Tuhan. Kau berikan jalan keluar, hikmat Allah Kau curahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya padamu kami berharap Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi dekat dengan Engkau Yesus. Pegang tangan setiap kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Katakan basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku
Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini banyak penderitaan berupa penyakit, krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis hubungan antar manusia, dan lain-lain. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari kita belajar pagi hari ini. Sebab dunia ini sebenarnya tragis, saudara. Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik ini, kami sangat mengucap syukur karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Meskipun di dalam segala ketragisan dunia ini, di dalam lembah kekelaman sekalipun. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami, terutama kepada kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang dalam persoalan, agar kami dikuatkan, dihibur. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan hal ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini sudah tidak ideal sebenarnya. Sudah jatuh dalam dosa. Terbukti kalau kita lihat sekeliling, banyak orang tidak takut Tuhan. Banyak masalah terjadi dalam perekonomian. Ada masalah ekonomi, ketimpangan orang kaya dan orang miskin, kesulitan dalam mencari uang, ya, ada banyak kelaparan di dunia ini, ketidakadilan, ada banyak masalah, saudara. Dalam satu keluarga suami istri tidak cocok, cerai bahkan, anak-anak terlantar. Ceritanya menyedihkan. Ada yang sedang sakit parah, Tuhan. Sakit parah, Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita semua terbeban untuk mendoakan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan berikan penyertaan, penghiburan, kekuatan, juga untuk keluarga yang sedang menjaga di rumah sakit mungkin, atau sedang di rumah karena kurang biaya dan sebagainya. Bahkan orang kaya yang sedang sakit pun, Tuhan, uangnya tidak bisa menolong. Biarlah dalam kesakitan kita ini, kami boleh belajar bahwa yang kami butuhkan hanya Tuhan. Semuanya tidak bisa menolong. Ya, jika kita sedang sakit, ingat ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang sakit, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kita loh. Jadi kenapa aku harus sakit ya Tuhan? Karena dunia ini memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada kekekalan lagi di bumi. Kan kita tahu nanti, janji Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Kita semua pasti sakit kok suatu hari. Kalau nggak sakit ya tua, lemah, lalu mati. Ya, sakit atau tidak itu semuanya harusnya kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita sakit, tetap kita milik Tuhan. Seperti kisah Ayub yang menderita luar biasa. Ia terkena penyakit yang menjijikkan. Keluarganya banyak yang mati. Tapi ia tetap makin mengenal Tuhan. Meskipun Ayub dipulihkan, akhirnya Ayub mati lagi. Ya, demikian juga kita semua. Rasul Paulus juga menderita, saudara. Sejak melayani Tuhan, ia sangat menderita. Ia difitnah, dimusuhi, ia dianiaya, dipenjara. Bahkan ada duri dalam daging dalam dirinya itu. Tapi ia belajar bahwa kasih karunia Tuhan cukup baginya. Kita harus belajar, saudara, apapun keadaan kita,
Pagi hari ini, mau sakit, mau sehat, mau hidup pas-pasan atau kaya raya, kita harus mengerti hidup kita milik Tuhan. Jika engkau kaya raya, jangan lupa jadi berkat bagi sesama. Ada banyak orang yang membutuhkan. Ya, dukung pekerjaan Tuhan untuk menolong banyak orang, untuk menyelamatkan banyak orang. Ya. Bagi yang kesulitan, hidup sederhana. Hidup sederhana, cari Tuhan. Sebab hanya itu yang kita butuhkan. Bagi yang sedang sakit, ya kita minta pertolongan Tuhan. Biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan saja. Kalau kita misalnya sakit tidak disembuhkan tapi dipanggil pulang, itu pun berkat. Sebab dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebab bukan kita pergi ke tempat yang menyengsarakan. Bukan ke alam maut, tapi ke Firdaus roh kita. Dan suatu hari kelak kalau Tuhan Yesus datang kembali, ketika itu, kita semua dibangkitkan yang sudah mati. Dan tubuh kemuliaan yang kekal itu bersama Tuhan selamanya. Kan begitu ya? Makanya hidup sekali ini jangan sombong. Ya, 1 Petrus 1 ayat 24. Manusia itu seperti rumput, saudara. Segala yang kemegahannya itu hanya sebentar. Seperti bunga di padang, jadi kering, gugur akhirnya. Cuma sebentar mekarnya. Ya. Tuhan terkadang memakai sakit penyakit untuk melunakkan hati yang keras. Terkadang begitu. Ya. Atau menyadarkan bahwa kita membutuhkan Dia. Sebab dokter ya belum tentu bisa menolong. Makanya saat kita sehat, kita sering merasa nggak butuh Tuhan. Tapi ketika sakit barulah kita sadar, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Kan begitu ya? Sakit bisa menjadi sekolah iman, ujian buat kita. Apakah di saat kita sakit, keluarga kita sakit, kita tetap percaya Tuhan? Atau marah-marah, menyalahkan Tuhan? Ya kan? Nah, ini ujian, saudara. Makanya manusia diizinkan menderita, mengalami persoalan, tantangan. Itu sebenarnya ujian. Ya, meskipun kita sedih juga kalau ada saudara kita yang sakit. Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan juga bisa memakai sakit itu agar kita dekat Tuhan. Atau cara Tuhan memanggil kita pulang ke surga. Bisa juga. Ya. Makanya ketika kita diizinkan sakit, kita harus mendekat sama Tuhan. Berapa hari yang lalu saya tidak bisa jalan, saudara. Dalam kesakitan itu, saya berpikir bagaimana kalau semua orang suatu hari sakit seperti ini, tidak bisa jalan. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita tahu, ya memang begini hidup ini, makanya kita butuh Tuhan. Kita dekat Tuhan saja. Tuhan terserah, mungkin aku harus istirahat sebentar. Begitu, saudara ya. Tuhan tidak kehabisan cara untuk menegur kita, untuk menguji kita, untuk memberkati kita. Bahkan sakit penyakit kita bisa menjadi berkat bagi kita. Yang dulunya sombong, setelah sakit, iya juga ya Tuhan ya. Manusia itu rapuh, dikasih sakit dikit aja sudah tidak berdaya. Bagaimana kalau lagi sehat sombong, jahat lagi, aduh. Saudara, ketika dokter, obat-obatan, usaha manusia, bahkan seluruh hartanya bagi orang kaya tidak bisa menolong, lalu siapa yang bisa nolong? Coba saudara pikir baik-baik. Ya. Nah, makanya kita harus mengerti seperti pemazmur. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku, kata pemazmur ya. Tuhan selalu mengangkat penderitaan kita pada waktunya. Seandainya kita sakit dan tidak sembuh, Tuhan angkat ke surga kita. Tapi kalau belum waktunya, kita pasti sembuh. Nah, makanya hadirat Tuhan selalu ada. Cuman ya kita mengerti saat kita
saudara kita sakit, kita sedih. Sedih, dalam sedih pun kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku sedang bersedih. Ada orang-orang yang sedang sakit parah Tuhan. Biarlah Tuhan kirimkan malaikat untuk menemani mereka, untuk menghibur, memberi kekuatan, juga bagi keluarganya semua. Tuhan, di dunia ini yang kami butuhkan hanya Tuhan. Bapa di surga, biarlah pagi ini menjadi pagi bagi kita semua untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Agar orang-orang yang sedang sakit ini mengerti, ia harus datang kepada Tuhan. Agar keluarganya juga belajar menguatkan imannya. Bahkan ketika orang sakit tidak sembuh, Engkau panggil pulang Tuhan. Itu pun kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya rema di pagi hari ini menguatkan setiap kita dalam menghadapi persoalan dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dengan komunitas di dalam GMM ini, Gereja Mula-Mula. Biarpun kami tidak berdekatan secara fisik, tapi kami percaya berdekatan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terbeban mendukung pekerjaan-Mu ini. Biarlah Engkau berkati mereka, seluruh keluarganya juga. Juga kami semua Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.